Oke. Relasi itu hubungan. Ya, betul. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Relasi itu hubungan ya. Iya, betul Mas Mahi. Relasi itu hubungan. Nah, ini kita bahas materi ini masih yang kita anggap pertemuan pertama untuk relasi dan fungsi ya. Bentar. Oke, masih loading. Ada yang di rumah lagi error internetnya? Saya. Kayak ada ya, sabar ya. Dari kemarin itu. Oke, hari ini relasi dan fungsi. Nah, tujuannya bab ini nanti kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk penyajian relasi, terus ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Jadi jangan bingung ya, kok ada fungsi, ada pemetaan itu sebenarnya sama, cuma beda istilah aja, sama aja fungsi atau pemetaan. Kemudian memahami bentuk penyajian fungsi, terus ada memahami korespondensi satu-satu. Jadi ada 3 bahasan, relasi, fungsi, sama korespondensi satu-satu. Bedanya apa? Nah, nanti akan dibahas. Yang pertama, relasi. Relasi itu tadi apa? Ditanya. Tadi Mas Mahi bilang, relasi itu hubungan, benar. Hubungan. Nanti cara menyajikannya, relasi itu pakai 3 cara. Namanya ada diagram panah, terus ada himpunan pasangan berurutan, sama diagram kartesius. Tugas saya kemarin ini toh? Ya enggak? Bikin diagram panah. Enggak, itu karena belum ngerjain ini kayaknya. Ya. Nggak bisa dikirim. Nggak bisa dikirim. Kenapa nggak bisa dikirim? Ada tulisannya maaf, paling ini tidak tersedia. Tugasmu toh yang nggak bisa dikirim. Yang lainnya bisa ngirim kok. Nggak tahu. Oh, Mas Zaki berarti harus difoto lagi tugasnya. Difoto lagi terus dikirim lagi ya nanti ya. Iya. Ya, coba. Jadi yang pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan, sama diagram kartesius. Nah, contoh nih. Jadi ceritanya ada 4 orang siswa ditanya tentang mata pelajaran yang paling disukai. Salsa suka IPS sama kesenian. Nabila suka keterampilan sama olahraga. Aisyah suka IPA sama matematika. Fatima suka matematika dan bahasa Inggris. Gimana menyajikan ini kalau pakai diagram panah? Nah, Jadi tinggal digambar gimana ya, lupa. Gimana? Ditulis dulu kan berarti? Jadi 4 orang. Nah, ini tadi namanya siapa aja? Ada Salsa, terus ada Nabila, terus ada Aisyah, terus ada Fatimah, gitu kan? Nah, ini kita kalau diagram panah dikasih gini ya. Nah, ini namanya domain. Yang belum tahu, ini namanya adalah domain. Domain itu daerah asal. Domain. Nah, ini sebelah sini. Oke, terus yang sebelah sini tadi kan pelajarannya itu ada IPS, ada kesenian, terus ada keterampilan, ada olahraga, ada IPA, ada matematika. Lah, bahasa Inggrisnya nggak cukup di atas ya. Oh, Bahasa kayak Inggris. garis gitu tak salsanya di garis. IPS sama keseniannya itu tak us. Terus Nah, kayak jadi cuma dikasih hubungannya aja. Bentar. Kasih warna lain ya biar ini. Nah, lihat ya, salsa. Tadi salsa suka apa? IPS IPS. sama kesenian. Oke, kita tarik garis salsa ke IPS sama kesenian. Kesenian mana ini kan? Nah, Salsa itu suka IPS sama kesenian. Terus Nabila suka apa? Nabila suka keterampilan sama olahraga. Terus Aisyah suka apa? IPA dan matematika. Berarti IPA sama matematika. Fatima suka matematika dan bahasa Inggris. Fatima matematika, tapi juga suka bahasa Inggris keseni. Nah, ini loh hubungan, artinya relasi. Jadi ini kalau yang ini daerah asal namanya domain, kalau yang sebelah sini namanya kodomain. Ya, diingat-ingat ya. Domain itu adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan. Ya, jadi hubungannya apa? Kalau ditanya hubungan antara
ini himpunan yang domain sama himpunan yang kodomain itu apa hubungannya? Pelajaran yang disukai. Nah, ini diagram panahnya. Bisa ya, ini kalau ini dikasih, kalau gambar bagus dikasih panah-panah ujungnya ya. Kayak gini ya. Nah, dikasih panah-panahnya ini namanya, makanya diagram panah. Ujungnya dikasih panah, tanda dilancipin. Nah, begitu ya. Paham ini diagram panah? Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu cara penyajiannya adalah himpunan pasangan berurutan. Kalian masih ingat materi himpunan nggak kelas 7? Ingat? Kalau menuliskan himpunan, itu harus ada apanya? Ada apanya? Kurung kurawal. Saya bilangnya dulu kurung cantik, ya enggak? Pakai kurung kurawal ya. Nah, oke. Jadi kita mulai melihatnya himpunan pasangan berurutan itu dari sini. Coba, tadi Salsa suka apa? Salsa suka IPS sama kesenian. Nulisnya gimana? Berarti yang sebelah sini itu Salsa. Berarti tugasnya ini toh, Us. Iya, tapi kan beda soal. Ya enggak? Ini Salsa suka IPS. Terus Salsa suka apa lagi tadi? Senian. Jadi nulisnya kayak gini. Nah, terus yang kedua. Tadi kan Salsa suka IPS sama kesenian. Terus Nabila suka keterampilan sama olahraga. Berarti ditulis dua-duanya. Berarti nggak cukup ya di situ. Nabila. Ini apa tadi Nabila? Nabila itu keterampilan sama olahraga ya. Jadi keterampilan. Terus Nabila juga suka olahraga. Kayak gini terus. Apalagi tadi si Aisyah matematika sama IPA. Berarti Aisyah astagfirullahaladzim, kehapus. Ngulangi lagi. Lagi ya. Sabar. Zaki sih belum mandi. Salsa tadi IPS. Salsa keterampilan. Terus tadi siapa lagi? Nabila ya. Terus Nabila tadi apa tadi? Kesenian. Terus Nabila juga suka olahraga. Terus tadi Aisyah itu suka IPA. Aisyah juga suka apa tadi? MTK ya? Ya. Nah, terus siapa lagi tadi? Terakhir itu ada si Fatima suka bahasa Inggris sama matematika. Fatima bahasa Inggris. Terus Fatima juga suka MTK. Nah, lihat. Tadi kalau kita hitung panahnya ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 panah ya. Nah, kalau ada 8 panah, di himpunan pasangan berurutan juga harus ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, penulisannya kayak koordinat kartesius itu loh. Jadi yang depan itu adalah domain, yang belakang adalah kodomain. Jadi yang bagian sini domainnya ditaruh sebagai X-nya, kodomainnya ditaruh sebagai Y-nya. Paham ini nulisnya ya? Nah, terus kalau diagram kartesius gimana? Ya setelah kita dapat himpunan pasangan berurutan, baru kita gambar titik-titiknya. Kalian gambarnya harus di kertas kotak-kotak biar cantik ya gambarnya ya. Nah, lihat. Ini kan kalian masih ingat kalau sumbu X itu yang berdiri apa yang tidur? Hai, yang tidur kan sumbu X. Jadi ini saya buat X ini ya. Saya nggak ngikut garisnya di situ karena kita nggak pakai angka ya. Ini X-nya, terus ini Y-nya. Saya nggak pakai penggaris ya, nggak bisa kalau di sini pakai penggaris. Kalau kalian gambarnya harus pakai penggaris. Oke, ini Y, ini X, ini Y. Nah, yang pertama, jadi nama-nama anak itu kita taruh di bawah sini. Nah, ini Salsa.
Terus di sini kasih jarak yang sama ya, biar gambarnya bagus. Terus ini ada Nabila. Terus di sini ada Aisyah. Terus di sini ada Fatima. Nah, pelajarannya ada berapa tadi? Ada IPS. Yang pertama, terus ada keterampilan. Terus ada, sini jaraknya saya kasih dua-dua. Ada kesenian. Terus ada olahraga. Terus ini ada IPA. Ada MTK. Ada bahasa Inggris. Nah, kita pasang-pasangkan. Tadi kan salsa, IPS. Berarti X-nya cari salsa, suka IPS. Warnanya saya bedain ya, biar nah ini saya kasih merah. Nah, salsa IPS berarti di sini posisinya, ya kan? Yang pertama. Terus salsa keterampilan berarti salsa sama suka keterampilan. Tulisan saya bagus banget ya? Bagus, Us, nilainya 100. Oh, Masya Allah. Terima kasih Mas Wahyu. Tulisan calon dokter nggak jadi ini dikasih nilai 100 ya. Terus Nabila sukanya kesenian. Kesenian di sini. Nah, terus Nabila juga suka olahraga. Berarti di sini posisinya. Terus Aisyah tadi suka IPA. Sini ya. Nah, terus sama suka matematika. Nah, terus habis itu Fatima sukanya bahasa Inggris. Sama matematika juga. Nah, di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ini loh yang namanya diagram kartesius. Perlu dikasih gambar enggak, dikasih garis enggak usah dihubungkan, enggak usah. Cukup gini aja. Kalian pokoknya udah paham ngasih titik-titiknya itu sudah diagram kartesius. Bisa? Hai. Enggak ngitung sama sekali kan? Enggak, Us. Enggak toh. Kemarin tugasnya juga kayak gini kan, enggak ngitung sama sekali. Belum ketemu hitung-hitungan. Oke, lanjut ya. Jadi tadi diingat-ingat. Kalau untuk menyatakan relasi ada 3 macam. Diagram panah, terus ada himpunan pasangan berurutan, baru diagram kartesius. Harus diurutin ya kalau gambarnya. Oke, tadi kita masih bicara tentang relasi. Sekarang materi selanjutnya, fungsi. Apa sih bedanya relasi sama fungsi? Ada bedanya. Jadi, fungsi itu apa? Fungsi itu adalah relasi yang punya syarat. Syaratnya apa? Setiap anggota domain tadi yang depan apa yang belakang? Hai, domain yang depan apa belakang? Depan. Ya, depan. Depan. Jadi yang depan namanya domain, yang belakang namanya kodomain. Jadi kalau fungsi, setiap anggota domain mempunyai pasangan di kodomain. Jadi harus punya pasangan. Syarat kedua, domain yang dipasangkan itu tepat satu anggota kodomain. Jadi nggak boleh bercabang yang lain. Oke, langsung aja deh kalau itu. Nah, coba sekarang kayak gini. Nah, ini kan ada macam-macam model ya. Saya tanya ini, relasi itu yang mana? Semuanya ini relasi ya. Kan ada panahnya. Syaratnya relasi itu ada panahnya, itu pokoknya ada hubungannya. Berarti dia adalah relasi. Tapi apakah termasuk fungsi? Nah, saya kasih contoh dulu yang nomor 1. Lihat. Yang ini P ke Q gitu kan? P-nya itu domain apa kodomain? P-nya domain apa kodomain? Domain. Domain. Q-nya kodomain. Oke. Lihat. Domainnya semuanya punya teman enggak? Punya. Iya kan? Nah, terus kodomainnya? Nah, lihat. A dipasangkan ke 1. Kok kodomo? Kodomo apa komodo? A ke 1, B ke 2, C ke 5, D ke 3, E ke 4. Lihat. Semua anggota domain punya pasangan. Berarti ini adalah fungsi. Nomor 1, fungsi. Sekarang nomor 2, coba. Fungsi bukan? Fokusnya lihat ke domain. Domain ada yang kosong nggak? Nggak ada. Punya teman semua? Kodomainnya enggak. Kodomainnya ada yang enggak punya teman. Tapi untuk fungsi yang dilihat cuma domainnya aja, Mas.
Jadi yang fokus kita hanya lihat domain. Yang penting domain itu punya teman satu. Oke? Kita nggak mikir kok domainnya ada yang kosong apa, punya teman apa enggak. Yang penting domainnya punya teman. Jadi yang ini termasuk fungsi. Nah, nanti tahu bedanya. Ya. Kenapa? Karena setiap domain punya teman. Sekarang yang nomor 3. Fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi? Kita lihat definisinya lagi. Dikatakan fungsi kalau setiap domain dipasangkan dengan tepat satu. Berarti kalau dia bercabang, fungsi apa bukan? Bukan. Jadi intinya fungsi itu apa? Yang domainnya harus punya teman, tapi cukup satu teman. Ya, nggak boleh bercabang kayak gini. Paham? Nah, coba sekarang yang ini. Fungsi apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena bercabang. Lihat, fokus kita kalau fungsi itu lihatnya ke domain. Lihat domainnya. Punya teman semua? Punya. Bercabang nggak? Bercabang nggak? Enggak. Jadi ini termasuk fungsi. Coba bedain ya Mbak, antara ini sama nomor 3 sama nomor 4. Lihat. Nomor 3, domainnya yang bercabang. Yang ini, domainnya nggak ada yang bercabang. Cuma tujuannya satu, nggak masalah. Ingat, kalau nyari fungsi itu fokus kita ada di domain. Jadi domain atau daerah awalnya itu tidak boleh bercabang, tapi tidak boleh kosong. Jadi cukup satu, setia. Wes, satu tok mengguran. Ya, ini fungsi. Meskipun kodomennya banyak yang bolong. Sekarang yang nomor 5. Fungsi apa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Jelas. Wes, kodomennya domainnya bolong, ada ini C-nya malah bercabangnya banyak banget. Berarti ini bukan fungsi. Ini fungsi apa bukan? Nomor 6. Fungsi. Fungsi. Sudah bisa bedain bedanya Bisa. antara fungsi sama bukan? Ingat ya, fokusnya adalah di domain. Tidak boleh bercabang, juga tidak boleh bolong. Oke, itu fungsi. Nah, sekarang contohnya kayak gini lagi. Jadi diketahui ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A sama B. Tentukan banyak pemetaan. Ingat ya, tadi pemetaan itu sama kayak fungsi. Jadi pemetaan itu adalah nama lain dari fungsi. Nah, banyaknya pemetaan atau fungsi dari A ke B. Nah, ini loh yang jadi catatan ya. Dari A ke B. Berarti A ini domain apa kodomain? Tadi domain itu apa dah? Daerah asal. Berarti kalau A ke B, contohnya kayak gini. Kediri ke Surabaya, daerah asalnya mana berarti? Hai, ada orang? Kediri. Oh, Kediri. Berarti kalau ada A ke B, asalnya Kediri. Nah, ini berarti namanya adalah domainnya daerah asal. Terus B-nya itu kan ada kata-kata ke. Kalau ke berarti tujuannya kan, berarti ini adalah kodomain. Jadi diingat-ingat, daerah asal itu domain, daerah tujuan adalah kodomain atau daerah teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita gambar. Jadi ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Terus ada himpunan B, AB anggotanya. Nah, ini pakai diagram panah kayak tadi. Nah, coba. Kalau mau mencari apa? Tadi namanya panah-panahnya. Lihat. 1 ke A. 2 ke A. 3 ke A. Apakah ini fungsi? Fungsi bukan? Iya, oke. Masih fungsi. Jadi kita disuruh bikin
sebanyak mungkin yang fungsi yang mungkin terjadi. Ini A, ini B. Saya buat kecil ya, karena banyak ini nanti. Nah, sekarang panahnya. Panahnya ini dari A ke B. Saya kasih warna lain ya panahnya. Nah, panahnya itu coba. Kalau tadi kan semuanya menuju A, sekarang saya menuju B semua. Apakah ini fungsi? Apakah itu fungsi? Hai. Iya. Ya, oke. Kita bikin kemungkinan yang lain. Nah, kemungkinan yang lain, jadi ini 1, 2, 3, ini AB, ini AB, himpunan A ke B. Oke, panahnya kemana kira-kira enaknya? Suka-suka kalian, yuk. 1 ke A, 2 ke A, tapi 3-nya ke B. Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Ayo. Boleh. Boleh. Kenapa? Domainnya tetap punya teman dan cukup 1. Ya, boleh ini Mas Yan. Terus kemungkinan yang lain lagi. Wih, banyak loh ini nanti. Terus kita ganti gaya yang lain. Ini A, ini B. Sekarang ke mana lagi? Coba. A-nya saya tukar. A-nya ke A, satunya ke A, 2-nya ke B, 3-nya ke B. Boleh? Boleh. Boleh, oke. Lagi. Gaya yang lain lagi. Masih mungkin enggak kira-kira? Terus ini A, B. Yuk, panah lagi. Gantian. A-nya kemana kira-kira? A-nya, satunya ke... Boleh nggak satunya ke B gini? Boleh ya? Boleh. Nah, ini juga boleh nih Mas Yan. Masih 5. Lagi, gaya yang lain lagi. Mana ini kursor saya? Warnanya beda lagi. Yuk, bikin lagi. 1, 2, 3. Ini AB. Coba panahnya kemana? Mana lagi? Berarti 1 ke B. Tadi kan 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A kan? Ini sekali saya ganti. 1 ke B, 2-nya ke A, 3-nya ke B. Boleh kan? Boleh. Boleh. Oke, masih 6. 2 lagi, harus ketemu 2 lagi. Banyak banget sih, Us. Ya emang gayanya kayak gini. Jadi kan kita disuruh nyari kemungkinan paling banyak itu ada berapa nanti gayanya. Yuk, berapa lagi? Yang mana lagi? Kemana? Harus ketemu. Ini kan 1 ke B. Tadi 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A. Kalau 1 ke gini, 2-nya ke B, 1 ke B, 3-nya ke A. Belum ada ya ini tadi ya? Belum. Belum. Oke, 1 lagi. Harus ketemu 1 lagi. Nah, harus ketemu 1 lagi. Gimana? Satunya kemana yang belum? Satunya ke B. Ke B. Satunya ke B. Oke, 1 ke B terus? 2-nya ke? 2-nya ke A. 2-nya ke A. Tadi udah ada 1 ke B, 2 ke A. 3-nya ke A sudah ada. Ayo, yang belum ada. 1-nya ke B, 3-nya ke A, 2-nya ke B sudah ada. Ayo, ada lagi yang harus ketemu ini. Gimana? Ini tadi sudah 2A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harus ketemu 8. Ayo, gak ganti sebelum ketemu. Gayanya yang gimana? Ini tadi kan 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A. Ini 1 ke B, 3 ke B, 2 ke A. 2 ke B, udah toh? Nah, udah. Gimana nih ceritanya? Hai, help me. Gimana? Oh, salah. 1, 2-nya ke B juga. 2-nya ke, sebentar, saya hapus dulu.
Ini loh, yang belum tadi. 2-nya ke 3-nya ke A, 3-nya ke A, 2-nya ke B, 1-nya ke A. Nah, ini yang belum. Belum ya? Nah, belum benar. Jadi 3-nya ke A, 2-nya ke B, 1-nya ke A. Belum. Ini belum toh? Nah, belum ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 8. Ada 8. Nah, nanti, ternyata ada rumusnya. Kenapa tadi saya harus bilang ini? Oh, ini harus 8. Ada 8. Kenapa? Karena ada rumus. Rumusnya adalah banyaknya fungsi atau pemetaan itu adalah kodomain dipangkatkan domain. Ingat, kodomain dipangkatkan domain. Kita ulang di sini. Kalau saya tanya, domainnya berapa? Domainnya berapa? Hai. Ini tadi domain toh? B itu kodomain. Berarti kalau banyaknya pemetaan, rumusnya apa? Kodomain dipangkatkan domain. Kodomainnya ada 2. Domainnya ada 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, ternyata ada 8. Harus ada 8. Begitu caranya ya. Tapi nanti tugasnya nggak akan disuruh menggambar satu-satu kayak gini, nggak. Cuma soal-soal. Jadi ada gini, berapa banyaknya pemetaan yang terjadi. Jadi nggak bakalan ada pertanyaan, cari semuanya. Enggak. Ya, nggak banyak, nggak sebanyak ini. Soalnya 2 tadi. Iya ya Mas Mahi sedikit. Ini udah jam berapa ini? Nah, 9.35 saya masih waktu punya 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Kenapa? Spesial hari ini matematika 45 menit. Yuk kita latihan. Kenapa? Iya Mas Mahi? Special edition. Oh iyalah, special edition, limited edition ini. Oke, lihat ya, kita sekarang dari soal, belajar dari soal. Kelihatan ya? Coba yang pertama. Irma gemar membaca majalah. Dewi gemar komik. Ani gemar musik. Dari pernyataan itu yang dihubungkan oleh relasi apa? Tadi kan ngomongnya gemar, gemar, gemar. Berarti relasinya apa? Ayo, jawaban yang paling cocok apa? Deus. Oke, betul. Jadi gemar membaca sama gemar musik. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Pensil, pulpen, penghapus, menulis, melukis, mengecat. Aturan yang merelasikan, ingat, B ke A. Hati-hati, B ke Kayaknya seni A. rupa. Menulis, masa ini? Dibuat Seni kalimat rupa ya. kayaknya. Dibuat kalimat Seni ya. rupa. Jadi B ke A. Seni, Mas Mahi bilangnya seni rupa. Lihat, menulis seni rupa dari pensil. Benar nggak? Nggak enak kan bacanya? Nah, coba kira-kira apa? Ayo, B ke A. Contoh, kita kalau ada kayak gini dipasangkan ya. Contoh gini, menulis alat untuk pensil. Digunakan Benar nggak? kayaknya. Nah, menggunakan apa digunakan? Menggunakan. Menggunakan, coba ya. Menulis menggunakan pensil. Benar nggak? Benar. Nah, berarti relasinya adalah menggunakan. Oke. Terus sekarang nih baca. Yuni dan Ida adalah adik dari Maya. Andi adalah adik dari Rina dan Tuti. Lalalala. Coba sekarang relasinya. P ke Q menggunakan aturan adik dari. Lihat, P ke Q, adik dari. Jadi P adik dari Q. Coba yang P yang mana? Anggota P siapa aja? Lihat, yang adik. Kalau dari kalimat pertama, Yuni Ida adik dari Maya. Yuni yang kakaknya siapa? Kayaknya Aus. Sebentar, kakaknya siapa yang kalimat pertama? Yuni. Dengerin dulu, dilihat dulu toh. Yuni dan Ida Maya. adalah adik dari Maya. Kakaknya Maya kan? Berarti adiknya saya kasih tanda ya. Yuni dan Ida ini adik. Terus yang kedua, Andi adalah adik dari Rina dan Tuti. Adik yang mana? Andi kan?
Iya. Terus yang ini Burhan dan Cici adalah adik. Nah, berarti P-nya apa? P-nya yang saya kasih tanda merah ini. Berarti siapa aja? Yuni, Ida, Andi, Andi, Burhan, dan Cici. Cici. Berarti yang C. Oh, Nah, pelajaran bahasa Indonesia tuh seru ya? Nggak seru, Us. Pusing. Allah, kalau kena hitung-hitungan pusing pindo malah. Yuk, lihat. Relasi dari A ke B. Coba, ini kalau ada kayak gini dibaca ya, contoh ini. 1 faktor dari 1. Oke, masih benar. Coba, 4 faktor dari 2. Benar apa salah? Betul. 4 faktor. Faktor itu apa toh? Faktor itu apa? Faktor itu adalah pembagi. Kayaknya kuadrat. Kalau nggak kuadrat ya Apa? akar. Akar, coba. Mau nyoba yang mana dulu? Akar? Kuadrat. Oh, kuadrat. Oke, Mas Mai bilangnya kuadrat. Oke. 1 kuadrat dari 1. Oke, benar. 4 kuadrat dari 2. Benar nggak? Benar nggak? 4 kuadrat dari 2. Benar. Jadi kalau ada Siapa tadi bilang seperti- salah? Siapa tadi bilang salah? Bener kok Mas Mahi. Kuadrat dari ya. Jadi kalau ada kayak gini dibaca. Ya, dibaca dihubung-hubungkan. Nah, terus yang kayak gini. Diagram panah yang menunjukkan faktor dari. Ayo, faktor tadi itu apa? Pembagi. K ke L. Berarti K-nya itu adalah domain, L-nya itu adalah kodomain. Coba lihat ya yang A. 2 ke 4. Bener nggak? 2 faktor dari 4. Benar, ya kan? Terus 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 10, benar. 3 faktor dari 1, 3 faktor dari 6, benar. 4 faktor dari 4, 5 faktor dari 10. Udah, jawabannya benar yang A. Ingat ya, faktor tadi itu apa? Pembagi. Dan kodomain. Iya, jadi ini kan K ke L, berarti K-nya adalah domain, L-nya adalah kodomain. Ko atau ko, Us? Kodomain. Oke ya, lanjut. Sekarang, himpunan pasangan berurutan dari relasi kelipatan. Ayo, kelipatan dari bacanya ya. Ingat-ingat, depan itu domain, belakang kodomain. Kelipatan dari, coba yang A. 2 kelipatan dari 2. Benar apa salah? Hai. 2 kelipatan dari 2. Benar apa salah? Benar. Terus 2 kelipatan dari 4. Benar apa salah? Sik toh. Kok kalian bingung toh kelipatan? Kelipatan ini piye toh? Kelipatan itu 2. Kelipatan 2 itu ya 2, 4, 6, 8, 10. Ini namanya kelipatan, Mas. Berarti kalau 2 kelipatan dari 2 benar. 2 kelipatan dari 4 salah. Sudah ya, kalau 2 sudah salah, enggak usah. Ganti yang B. 2,2 benar. 4 kelipatan dari 2. Benar enggak? Benar. Benar. 9 kelipatan dari 3? Benar toh? Benar. 15 kelipatan dari 3? Benar. 15 kelipatan dari 5? Benar. Berarti jawabannya yang mana? Sorry. Kita lihat dulu. 4 ada nggak di sini? 4 ada, 9 ada, 15 ada. Ini 2, 3, 5, 6. Oke, benar B jawabannya ya. Nah, kenapa yang C salah? Meskipun 6 ini kan kelipatan dari, tapi lihat, M-nya ada 6 nggak di sini? Nggak ada. Nah, berarti nggak boleh dong menyebutkan yang nggak ada di himpunan. Soal. Iya, di soal nggak ada, berarti nggak boleh kan ngambil ya. Berarti harus sesuai dengan anggotanya. Oke? Nah, sekarang yang ini juga sama. Coba 1 ke 2, ini baca ya. 1, kita coba yang A. 1 kuadrat dari 2. Jelas salah. 1, 2 kali dari 2. Salah. 1 sama 2 besaran 2 kan? Nah, coba kalau setengah dari 1 setengah dari 2. Benar? Halo, setengahnya 2 itu berapa? Setengahnya 2 berapa? 1. Terus setengahnya 4 berapa? Setengahnya 6? Oke, setengahnya 10?
5. 5. Kalau ngomongnya saya kayak gitu saya juga jadi nggak bersemangat. Ih, Zaki wis sarapan porong. Ya, jadi setengah dari relasinya. Terus kalau yang D ini boleh nggak, Us? Sebenarnya boleh. Tapi kalau pilihan ganda itu kan dicari yang paling tepat. Kalau kurang dari itu mungkin tapi dia nggak spesifik. Jadi cari yang paling spesifik itu adalah setengah dari. Ya, hubungannya. Yo, lanjut. Nah, kayak tadi, ini juga relasinya. Relasi yang memasangkan X, Y pada himpunan ini. 4,2. Berarti kira-kira jawabannya sendiri. Ayo. Ayo tebak. Tebak dulu baru nanti dicoba. Hai. Kelipatan. Kelipatan? Oke, lihat ya. 4 kelipatan dari 2. Oke, benar. 9 kelipatan dari 3. Benar. 16 kelipatan dari 4. Benar. 25 kelipatan dari 5. Benar. Kelipatan dari boleh. Boleh nggak saya jawabnya kuadrat dari? Coba. 4 kuadrat dari 2. Benar? Hai. Benar kan? Terus 9 kuadrat dari 3? Benar. 16 kuadrat dari 4? Benar. Benar semua. Jadi ini B boleh, D boleh. Nah, ini loh kalau ada soal kayak gini tuh bahaya. Kenapa? Karena menurut kita benar, nah ternyata ya benar semua kayak gini. Saya ngoreksinya harus hati-hati juga bikin soal kalau kayak bikin soal kayak gini. Karena persepsinya udah agak deket ya ini ya. Nah, coba sekarang yang ini. Kalau ada kayak gini, koordinatnya tadi menunjukkan berapa ini? Koordinatnya 2,1 ya kan? 1. Nah, saya tulis minimal 2 ya. Jadi yang pertama itu 2,1. Terus yang satunya 3,1. Coba, berarti faktor relasinya apa? 2, 1, 3, 1. Kita coba yang A. 2 lebih dari 1. Benar nggak? Hoi. Benar kan? Benar. Ini kemungkinan benar. Coba yang ini kurang dari 2 kurang dari 1, salah. 3 kurang dari 1, salah. Ini jelas salah. Faktor. Faktor tadi itu apa? Pembagi. 2 faktor dari 1, nggak bisa. 1 malah nggak bisa dibagi 2. Terus kelipatan dari 2 kelipatan dari 1, oke, benar. 3 kelipatan dari 1, benar. Coba kita ambil titik yang lain. Ini di sini ada titik 3,5. Ya, ngambilnya titik 3,5. Coba kita pakai kelipatan dari 3 kelipatan dari 5. Kebalik ya. Balik. Ini 5,3. 3-nya di belakang. 5 kelipatan dari 3. Salah. Berarti yang paling benar itu adalah yang A. Nah, enak. Ngitung apa enak kayak gini? Enak ngitung kan? Ini juga ya nanti. Ini masih banyak ya. Aduh, masih banyak waktunya habis. Nah, ini ya, Mas, ini saya nanti diterusin sendiri silakan. Nah, ini ya kalau ada diagram panah seperti ini. Tadi ingat A itu namanya apa? Hai, A itu apa tadi namanya? Domain. Oke, kalau ditanya anggota domainnya berapa? Anggota domainnya adalah A, B, sama C yang ada di himpunan A. Terus kodomainnya anggotanya apa aja, Mas? Ayo disebutin kodomain anggotanya. S kalau nggak salah. Oi, kodomain itu kan semua B toh? Anggotanya apa aja berarti? 1, 2, 3, 4. Nah, ada istilah baru. Itu adalah ranks. Ranks itu adalah daerah hasil. Ranks itu yang gimana? Yang kena panah aja. Jadi ranks itu adalah kodomain yang kena panah. Kalau tadi domain itu kan keseluruhan satu bundaran ini. Terus kodomain juga satu bundaran. Kalau ranks itu yang hanya kena panah. Berarti berapa aja? 2 sama 3. Nah, jadi soal nomor ini ditanya, domain dan ranks-nya berapa? Domainnya apa? ABC. Ranks-nya berapa? 2 sama 3. Berarti jawabannya yang A. Begitu ya. Nah, untuk soal selanjutnya, udah lebih waktunya. Nah ya, insya Allah itu
saya tutup stop ini sharingnya. Ini nanti